Heboh aksi koboi yang dilakukan oleh seorang pegawai pengadilan negeri Depok, Jawa Barat, pada Senin 12 Agustus tahun 2024. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria keluar dari rumah sambil mententeng airsoft gun. Kemudian memanggil perekam video sambil menodongkan airsoft gun tersebut. Selanjutnya dalam video ini, terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka. Saat ini airsoft gun dan pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Kasusnya masih terus dalam perkembangan pada Selasa 13 Agustus tahun 2024. Jadi kemarin tanggal 10 Agustus ada kejadian. Kejadian ini sebenarnya perseteruan antar warga saja. Jadi tersangka ini punya bangunan di belakang rumahnya, terus dikomplain sama warga lainnya. Itu udah ada izinnya apa belum? Gitu ya. Terus kalau nggak dibongkar saja Pak. Si tersangka ini karena dia merasa yang punya rumah, terus dia merasa tersinggung, lalu mengambil airsoft gun ini. Ini bukan senjata api tapi ini airsoft gun. Jadi ngambil airsoft gun ini terus ditunjukkanlah kepada orang yang atau tetangganya tadi, warga tadi, dan menakut-nakuti. Lalu berebutan sehingga terjadi kekerasan terhadap korban, gitu ya. Nah, ini sudah dilaporkan ke Polsek Bojong Sari kemarin dan sudah ditangani, tersangka juga sudah ditangkap ya, dan kita tangani saat ini. Inisial pelakunya Pak? Inisialnya D. Korban? D. Kalau korban itu Berarti karena nggak terima ditegur untuk bongkar bangunan ya Pak ya? Ya hanya ditanya saja, bangunan nggak ada izin apa belum, gitu ya. Terus, itu kan bagian di belakang rumahnya. Jadi karena tidak terima, terus ada perselisihan situ, sehingga terduga pelaku ini mengambil airsoft gun. Terkait izinnya Pak? Jadi airsoft gun ini sebenarnya izinnya juga masih kita teliti ya. Ini ada ditulis di sini Jatayu Airsoft Gun Club. Ya. Di sini ada nama yang bersangkutan, tapi di sini disebutkan bahwa pekerjaannya adalah TNI. Namun kita masih melihat ini kan sudah juga tidak berlaku ya. Jadi kartu ini sudah mati dari tahun 2013. Sedangkan kartunya ini juga Jatayu Airsoft Gun Club ini juga sudah tidak berlaku dan sudah tidak terlihat ya tulisannya. Nah ini senjatanya ya, ini bukan senjata api seperti yang disebut kemarin. Ini memang terbuat dari besi ya, dan dia ada gasnya ya, gasnya. Kalau dipasangkan begini ini jadi airsoft gun. Kalau penganiayaan sendiri seperti apa sih Pak terhadap korban selain intimidasi ini? Jadi pelaku ini berebutan gambar video ya. Yeah. Dia ada video kan, itu kan divideokan gitu ya. Sehingga si terduga pelaku ini mau ngambil videonya itu, sehingga dorong-dorongan dan terjatuh. Jadi ada kekerasan dilakukan terhadap korban pada saat berebutan handphone itu. Pak, dari hasil pemeriksaan pengakuan tersangka sendiri, senjatanya itu dari mana ya Pak? Ya ini diberikan oleh temannya, tapi sudah lama sekali ya, karena ini kan izinnya saja 2013 ya. Sudah berapa, hampir 11 tahun ya, sudah 11 tahun yang lalu. Sudah temannya gitu. Kita juga tidak mendalami lagi, tapi kan istilahnya airsoft gun ini kalau ada izinnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya bisa digunakan. Apalagi mungkin untuk menggunakan misalnya untuk olahraga atau apa yang lain gitu. Cuma ini izinnya mati gitu, jadi ini jadi masalah. Pak, tersangka sendiri sempat menyampaikan nggak terakhir sebelum dia nakut-nakuti korban ini pernah dipakai kapan gitu? Kita belum
mendapatkan keterangan soal itu, tapi kita dalami lagi tentang kepemilikan airsoft gun ini. Masih berfungsi normal nggak, Pak? Ya, kita belum coba ya, kalau ini kita belum coba berfungsi normal atau enggak. Tapi yang jelas kan segala sesuatu benda yang menyerupai senjata misalnya itu digunakan oleh seseorang untuk menakut-nakuti itu juga sudah salah gitu ya. Jadi nanti disangkanya itu senjata beneran, orang jadi merasa terteror, takut gitu ya. Itu tidak diperkenankan karena penggunaan senjatanya kan bukan untuk itu. Pak, tadi kan dijelaskan Pak, di identitasnya di situ terdaftarnya dia sebagai TNI. Akan ada pemeriksaan lanjutan nggak sih Pak terkait pemalsuan profesi ini? Saya kan ini baru melihat dari kartunya ya. Nanti kita dalami lagi karena sebenarnya kan pemeriksaan masih berlanjut. Kemarin gitu. Pemeriksaan masih berlanjut, kita akan dalami kenapa tulisannya seperti ini. Ya. Jadi nanti kita akan dapat keterangan dari beliaunya ini, dari ketiga belas kenapa tulisannya kerjanya TNI. Pak, berarti statusnya sudah tersangka sekarang ya Pak? Sampai saat ini belum. Insya Allah nanti setelah kita lakukan pemeriksaan lanjutan, nanti akan kita gelar perkara. Pak, ini kan senjata menyerupai senpi ya Pak. Ada kemungkinan dikenakan pasal Darurat. gitu. UU darurat. Kita kenakan pasal 351 untuk kekerasannya sama 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau undang-undang darurat itu untuk senjata api dan senjata tajam. Nah ini kan bukan senjata api, bukan juga senjata tajam. Tapi ini kita kenakan 335 KUHP dengan 351.